Halo semuanya, saya Vida Masrika dalam video tentang basis data. Kali ini masih dalam Structured Query Language. Saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita menghapus kolom dalam sebuah tabel, menghapus tabel secara keseluruhan, atau menghapus database-nya secara keseluruhan. Oke, mari kita langsung ke materi kali ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang drop ya. Drop itu adalah bagaimana caranya kita menghapus database atau tabel atau kolom ya. Sintak yang nanti kita pakai adalah drop. Contohnya yang pertama saya akan mencoba untuk mendrop database ya dari graphical user interface-nya dulu. Misalnya saya punya yang namanya database baru ya yang saya coba buat di awal. Di sini masih kosong. Saya mau drop database ini atau mau hapus database ini. Caranya adalah kita klik dulu database-nya. Setelah itu kita ke operations yang ada di atas sini. Setelah itu kita scroll sampai ke bawah dan ada pilihan untuk remove database. Di sini kita bisa klik drop the database atau drop dan nanti database-nya akan terhapus. Ada confirmation dulu. Setelah itu database yang namanya tadi database baru itu udah nggak ada di sini ya. Oke, nah itu dia caranya untuk drop database dari graphical user interface. Kalau dari SQL gimana? Oke, kalau dari SQL, misalnya saya create lagi ya, namanya database baru. Saya create lagi, setelah itu kita klik SQL-nya aja yang di atas ini. Saya mau drop database barunya, berarti sintaknya adalah drop, setelah itu database, setelah itu nama dari database-nya. Nama database-nya adalah database baru. Oke, ini adalah sintaknya drop spasi database spasi nama dari database-nya. Coba kita go. Oke, database baru sudah hilang dari pilihan yang ada di sebelah kiri ini. Berarti database-nya sudah dihapus. Oke, setelah ini kita akan mencoba untuk drop tabel atau untuk mendelete tabel ya. Di sini saya coba memakai database bimbingan ini ya. Di database bimbingan ini ada beberapa tabel, ada bimbingan, mahasiswa, pegawai, pengumuman, dan yang lain. Kalau misalnya saya mau delete tabel bimbingan, di sini sudah ada pilihannya ya. Di sebelah tabel bimbingan ada pilihannya drop. Oke. Di sini saya tinggal klik drop. Setelah itu kalau memang mau dihapus semuanya dan ada foreign key, kalau memang kalian benar-benar ingin menghapus tabel tersebut, ini tidak dicentang, jadi foreign key-nya tidak dicek lagi, sehingga tabel tersebut bisa di-delete ya. Cara lainnya bisa kalian klik dulu tabelnya, misalnya tabel mahasiswa ini, setelah itu ke operation sama seperti yang tadi. Di operation ini akan ada pilihan untuk drop table ya. Delete the table, drop. Ini bisa kalian pilih. Setelah itu tabel ini adalah tabel mahasiswa akan hilang ya. Ini saya uncentang juga supaya bisa di-delete. Oke, di sini tabel mahasiswa sudah hilang ya. Nah, itu caranya kita mendelete tabel dari graphical user interface. Kalau dari SQL-nya gimana? Dari SQL itu kita bisa pakai yang namanya drop table. Kalau tadi database kita pakai drop database, table kita pakai drop table. Drop table setelah itu nama tabelnya, misalnya di sini ada tabel pegawai. Oke, kita drop table pegawai. Oke, di sini di bawah enable foreign key checks-nya kita uncentang supaya tabelnya benar-benar bisa di-delete ya.
akan ada peringatan dulu, setelah itu tabel pegawai akan terhapus dan hilang dari sini. Oke. Setelah itu kita bisa drop kolom juga, misalnya di tabel tugas akhir ya. Oke, misalnya saya mau drop kolom. Oke, saya mau drop kolom tanggal proposalnya ya, misalnya. Ini untuk sebagai contoh juga, sebetulnya kalau dalam database tidak boleh seperti ini ya. Saya mau coba di sini saya akan drop kolom dari tanggal proposal ya. Kalau dari graphical user interface kita klik structure ya, di sini setelah itu kita bisa pilih kolom mana aja yang mau kita delete. Misalnya tadi adalah tanggal proposal, kita cek di sini tanggal proposal. Setelah itu kita scroll ke bawah dan di sini ada pilihannya drop. Ya. Oke, kita coba drop. Apakah benar-benar mau di drop? Iya. Nah, berarti di sini tanggal proposal itu sudah tidak ada di dalam tabel tugas akhir ya. Bagaimana caranya dengan SQL? Misalnya sekarang saya ingin mendrop tanggal batas ujian ini ya, kolom tanggal batas ujian. Saya mau drop dengan SQL. Ini kita pakai alter table ya. Alter table, nama tabelnya adalah tugas akhir. Setelah itu drop nama kolomnya. Nama kolomnya adalah tadi tanggal batas ujian. Oke. Coba kita jalankan. Ada peringatannya juga. Oke. Ini bisa sudah di drop ya. Jadi kita lihat di tugas akhir structure tanggal batas pengumpulannya atau tanggal batas ujiannya sudah tidak ada. Kalau misalnya kalian ingin mendrop lebih dari satu kolom, itu kalian bisa, kalau dari ini ya, dari graphical user interface, kalian bisa cek aja ya dari ini dan kalian drop langsung di sini ya. Tekan yes dan nanti kolomnya langsung hilang. Kalau misalnya dari SQL sama seperti tadi, misalnya saya mau drop kesimpulan dan saran misalnya ya. Drop kolom alter table dulu ya. Alter table tugas akhir. Setelah itu drop kesimpulan. Drop apa tadi ya, satu lagi file proposal ya misalnya. Oke, di sini saya kurang koma. Oke, ini dia drop kolom kesimpulan, koma, drop kolom file proposal untuk menghapus lebih dari satu kolom. Oke, kita tekan go, ada peringatan dan berhasil dijalankan. Berarti di tugas akhir sudah tidak ada kesimpulan dan juga tidak ada file proposalnya ya. Nah, tidak ada kesimpulan dan tidak ada file proposalnya. Nah, itu dia beberapa sintak drop yang bisa kita pakai di dalam sebuah database. Oke, itu dia materi tentang bagaimana caranya kita menghapus sesuatu di dalam database ya, dari kolom, tabel, sampai ke database-nya secara keseluruhan. Nah, ini dia rangkaian dari video saya tentang basis data. Semoga materi-materi yang saya sampaikan pada video ini dan juga video-video saya yang lainnya bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Sampai ketemu di video saya yang lainnya.